Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, rencana perluasan dan perpanjangan durasi aturan ganjil genap di ruas jalan ibu kota menuai beragam reaksi dari masyarakat. Bahkan katanya masyarakat diharap legowo pada saat pelaksanaan Asian Games kali ini. Iya loh, kita kan tuan rumah nih judulnya. Ada sebagian warga mengaku keberatan, namun sebagian lainnya mendukung tentunya aturan ini untuk menyukseskan pesta olahraga Asia Asian Games di Jakarta. Kalau untuk ini saya setuju aja sih, nggak ada masalah. Cuman ya efeknya ke ini ya ke saya sendiri, termasuk saya kan driver online ya. Jadi mungkin saya bisa ngatur waktu besoknya lagi. Jadi untuk istirahat besoknya lagi baru ngetrip lagi seperti itu. Mak kurang setuju sih Mbak, soalnya jalannya masih jalan bukan protokol yang umum seperti Asia Afrika ya. Kan kalau Asia Afrika kan di itu kan apa namanya jalanan apa sih utamanya. Kalau ini kan masih banyak lalu lalang, kayak bajai masih lewat sini, motor masih banyak lewat sini. Ya kalau buat saya sih driver online ya keganggu Mbak. Kami sih mendukung sekali, apalagi kalau untuk mensukseskan kan supaya atlet-atlet juga nanti sampai ke tempatnya, ke arenanya juga mereka juga nggak telat, yang mungkin tidak masalah karena kan hanya beberapa hari saja untuk Asian Games ini. Apalagi kita selaku tuan rumah juga kalau bisa juga memberikan pelayanan yang bagus kepada kontingen dari negara yang lain. Mungkin kita dikasih tahu jalan alternatifnya. Ya seperti kayak misalkan kontraflow atau mungkin bisa lewat sini diberitahukan sebelumnya gitu. Ya, dan bagaimana skenario pelaksanaannya, kita akan langsung berbincang dengan Kasubdit Bingakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto melalui sambungan telepon. Pak Budi, sejauh mana kelancaran atau persiapan dari nanti kebijakan pelaksanaan ganjil genap ini Pak untuk pada saat pelaksanaan Asian Games 2018? Ya, hari ini kan awal uji coba yang rencananya dilaksanakan tanggal 2 Juli sampai tanggal 30 Juli 2018. Hanya saya tekankan bahwa selama uji coba ini ya jelas tidak ada penegakan hukum itu. Minggu pertama kita masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan membagikan brosur, flyer dan sebagainya gitu. Karena judulnya saja sudah sosialisasi dan uji coba ya. Tapi Pak, ketika nanti pada saat pelaksanaan jelang Asian Games hari hanya, apa nih konsekuensi hukumnya Pak bagi yang melanggar? Ya saya kira seperti biasa. Kalau melanggar ya tentunya ada penegakan hukum. Kemudian kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, itu kan ada yang bersifat represif justisial, ada juga yang bersifat represif non justisial. Non justisial dalam bentuk mungkin teguran tertulis, atau yang bersifat represif justisial yaitu dengan tilang gitu. Tilang ya, baik. Oke, baik. Nah, nanti kemudian apakah jumlah personil nanti yang akan melakukan penegakan hukum ini ditambah Pak di lapangan selama pelaksanaan Asian Games? Iya, tentunya kan nanti ini bersamaan dengan kegiatan Asian Games. Saya kira petugas cukup banyak, termasuk juga nanti ada petugas yang mungkin kan setiap anggota polisi juga dibekali dengan tilang. Jadi input di samping yang bersangkutan juga melakukan kegiatan-kegiatan penjagaan pengaturan, juga bisa juga melakukan suatu penegakan hukum juga. Oke, baik. Tapi ini berlaku untuk siapapun begitu ya Pak ya, tidak pandang bulu ya, itu siapapun ada. yang melanggar. Dalam program itu kan ada pengecualian kendaraan yang diperbolehkan melintasi itu kan ada. Saya kira sudah ada. Plat kuning dan plat merah tadi ya. Baik. Pak, ada informasi mungkin yang bisa sangat mudah diakses, ruas jalan mana saja yang memang diberlakukan jalur ganjil genap yang diperluas ini secara mudah, mungkin ada online kah informasi yang bisa diakses secara online? Ya, saya kira bisa nanti masyarakat bisa mengakses ya ke TMC, itu sebagai pusat komando kendali termasuk pusat informasi. Masyarakat bisa lah menanyakan di TMC rute-rute atau jalan alternatif mana yang bisa dilalui, yang tidak melalui lokasi ganjil genap. Karena ganjil genap ini kan berdasarkan kalender nasional. Ya kalau tanggal genap berarti plat genap, tanggal ganjil berarti plat ganjil. Terima kasih
Pak Budi, Kasubdit Bingakum, Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto sudah bergabung. Selamat pagi Indonesia. Nah itu dia kan. Jadi tadi kalau dari BPTJ sudah menyediakan banyak loh ini angkutan. Sekali lagi ditegaskan, angkutan ini untuk masyarakat umum. Ada total berapa unit Pak yang sudah disediakan? 204 bus tambahan. Bus apa ini? Transjakarta. Oke. Nah nanti itu di mana Pak? Halte-haltenya? Itu di rute-rute yang pernah ganjil genap. Nah, kita tambahkan. Karena kan mereka tidak bisa masuk mobilnya kan? Ya, betul. Mereka berpindah ke angkutan umum. Jadi sebenarnya ini seperti apa ya? Latihan, simulasi bagaimana orang untuk berpindah behavioralnya menggunakan kendaraan umum. Persis. Ini momen yang kita gunakan. Oke. Nah, nanti hasil koordinasi dengan Korlantas juga itu nanti di mana Pak? Para mobil mereka diparkirkan? Jadi kalau daerah DKI kan dengan Dirlantas. Tapi kalau bicara jalan tol kita dengan Korlantas. Jadi dua unit ini berbeda ya. Oke. Nah kantong parkirnya nanti di mana bagi mereka yang harus Di sub dan nyiapkan kantong-kantong parkir di simpul-simpul pemberangkatan. Ya, udah siapkan. Memang pengalaman kami kalau nanti setelah diimplementasikan, justru mereka sudah berpindah moda dia. Sudah berpindah moda, dia tidak memarkir mobil di park and ride lagi. Karena mereka lebih senang mobilnya parkir di mobil. Parkir di rumah lah gitu. Ya, mereka lebih senang menggunakan moda yang lainnya. Itu pengalaman kami waktu menerapkan ganjil genap di Japek, Janger, dan di Jagorawi. Di jalan tol yang kemarin baru diberlakukan. Sedikit gambarannya Iqbal dan juga Pak Bambang, pada saat beberapa waktu yang lalu, tepatnya sekitar bulan November, kita sedang membawa teman-teman media negara peserta dari Asian Games dari Senayan menuju Kemayoran, karena memang ada beberapa venue. Tadi ada menargetkan minimal official dan media ini hadir 30 menit. Maksimal waktu tempuhnya 30 menit. Maksimal 30 menit. Pada saat itu bukan minimal ya, maksimal. Maksimal. Pada saat itu bulan November saya menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi ini saya paham kenapa akhirnya kebijakan perlakuan ganjil genap ini mulai diberlakukan. Karena apa kabar tadi? Ketika harusnya sudah mulai pertandingannya, atletnya masih di jalan terkena macet, lalu media-media luar negeri nanti memberitakan yang jelek-jelek tentang Indonesia. Itulah yang harus dilakukan sebetulnya. Dan khawatir nanti atlet itu lelah. Kalau terlalu lama di perjalanan kan, belum sampai udah lelah mengganggu gitu ya. stamina mereka. Oke, jadi itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Hitungannya sudah dapat segitu ya Pak, maksimal 30 menit ya nanti. Maksimal 30 menit yang diberikan oleh panitia. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Terus nanti warga waktu tes event tadi benar Mbak Widya. Ada yang 1 jam, 1,5 jam, terutama dari penginapan itu di Kemayoran sampai ke Pondok Indah, sampai ke Taman Mini Indonesia, ada pencak silat situ kan? Betul. Itu more than 1 hour. Himbauan bagi masyarakat apa Pak? Ya. Himbauan bagi masyarakat. Jadi gini, kepada masyarakat, kami mohon kerjasama. Ini kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah tidak hanya pemerintah saja, juga harus masyarakat juga terlibat sini. Menjadi kebijakan publik ya. Yang kedua adalah event ini adalah event terbesar kedua setelah Olimpiade. Piala Dunia mah nggak ada apa-apanya. Ini lebih besar daripada itu. Oleh karena itu momen yang baik ini kita jadikan momentum untuk beralih dari menggunakan mobil pribadi ke angkutan umum. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Tidak hanya mendukung pelaksanaan Asian Games, tapi juga diharapkan ada perubahan mindset di sini. Mindset behavioral berkendara ya. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia masih akan berlanjut selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.